Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa semester 4 di mata kuliah analisis perancangan sistem. Perkuliahan hari ini agak berbeda dari perkuliahan yang sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini kita eh, bertemu atau bertatap muka secara online di bulan puasa ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dokumen analisis sistem yang akan kita kerjakan di semester 4 ini. Jadi dokumen analisis sistem ini berisi beberapa analisis-analisis. Materinya sudah saya berikan minggu yang lalu. Di antaranya ada analisis sistem, kemudian implementasi sesuai dengan siklus hidup eh, pengembangan sistem atau sistem development life cycle. Jadi langsung saja ke dokumennya. Di sini sudah saya berikan format. Jadi sudah ada format webnya atau format dokumennya. Jadi nanti silakan ikuti format yang ada di sini. Jangan membuat format sendiri. Ya, jadi tidak boleh membuat format sendiri. Harus mengikuti format yang sudah saya berikan ini. Yang pertama di dokumen ini ada logo Universitas Islam Lamongan di sini. Kemudian silakan Anda tuliskan judul dari pengembangan aplikasi Anda. Misalnya di sini eh, ini di sini ya. Tuliskan judul proyek Anda di sini. Ini tuliskan judul Anda di sini. Misalnya pengembangan sistem informasi perpustakaan di Universitas, insya Allah lancar. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada nama mahasiswa maksimal 2 orang. Di sini nama mahasiswa plus dengan NIM-nya. Ya, jadi tuliskan nama mahasiswa kemudian dengan NIM-nya. Kemudian yang ini ikuti saja format yang ada di sini. Bulannya ini bulan Juli 2024. Seperti ini ya. Jadi ikuti saja yang ada di sini. Kemudian jangan lupa buat daftar isi. Daftar isi ini nanti silakan buat cara otomatis. Jangan buat daftar isi manual. Setelah daftar isi, sini ada daftar tabel. Jadi daftar tabel yang ada di dokumen ini itu harus dibuat secara otomatis juga. Kemudian setelah daftar tabel ada daftar gambar. Ya, jadi ada daftar gambar di sini. Ini juga harus otomatis, jangan sampai buat cara manual. Kemudian masuk ke bab 1 di analisis sistem. Jadi di analisis sistem yang pertama ini, kita akan menggambarkan tentang sistem yang sedang berjalan. Misalnya di sini saya deskripsikan, kasusnya adalah perusahaan software, Unisla Software House, akan mengembangkan sistem informasi perpustakaan pada Universitas Insya Allah lancar. Adapun visi misi perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Insya Allah lancar di sini adalah visinya ini, misalnya ini ya, saya sudah deskripsikan visi dan misinya ini. Kemudian setelah visi misi ini ada tujuan pengembangan sistem. Tujuannya apa di pengembangan sistem ini? Yang pertama, pertumbuhan anggota, misalnya di sini pertumbuhan anggota per tahun 10%. Kemudian peningkatan akses anggota 2% per bulan. Kemudian peningkatan sumber daya buku dan referensi sebesar 3% per bulan. Ini adalah tujuan pengembangan sistem. Dan ini silakan disesuaikan dengan proyek kalian masing-masing. Kalau misalnya proyeknya tentang sistem informasi eh,
sistem informasi transaksi di laundry A misalnya. Dia nggak perlu ada visi misi ya. Jadi yang masuk akal saja. Ini karena kenapa ada visi misi di sini? Karena di sini adalah ini perpustakaannya universitas, jadi pasti ada visi misinya. Tapi kalau misalnya eh, sistem informasinya yang kalian kerjakan adalah sistem informasi transaksi laundry, ya jangan jangan ada visi misi ya. Jadi nggak masuk akal aja lah. Kalau masa laundry ada visi misinya kan jarang sekali ya. Jadi ini karena studi kasusnya adalah perpustakaan di universitas. Jadi makanya di sini ada visi misi. Kemudian tujuannya ini. Nah, setelah tujuan ini digambarkan atau dideskripsikan tentang sistem yang sedang berjalan berupa cerita ya. Dalam menjalankan kegiatannya, perpustakaan ini seolah lancar menyiapkan buku. Dan ini adalah cerita tentang sistem yang sedang berjalan di Universitas Insya Allah Lancar ini. Sistemnya diceritakan atau dideskripsikan secara uh, berupa narasi atau cerita. Nah, nanti punya kalian masing-masing itu juga harus diceritakan tentang sistem yang sedang berjalan itu seperti apa. Kalau misalnya sistemnya itu masih manual, masih dilakukan secara manual, ya ceritakan saja apa adanya. Ya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya ini gambaran flowchart sistem yang sedang berjalan tapi digambarkan dalam bentuk flowchart. Misalnya di sini ada flowchart pendaftaran anggota. Yang melakukan siapa di sini? Ada mahasiswa, karyawan, dan dosen. Ini prosesnya. Tugas perpustakaan memberikan formulir kepada anggota atau kepada calon anggota ini. Dari calon anggota ini, di calon anggota ini, dia memberikan atau mengisikan formulir yang telah diberikan oleh anggota petugas perpus tadi. Kemudian di sini mengisi formulir pendaftaran. Nah, sampai di akhir ini dokumen yang pendaftaran tadi itu di ACC dan ini diterima dan disimpan di dalam arsip itu ya. Jadi ini digambarkan eh, proses yang sedang berjalan itu pendaftaran anggotanya itu digambarkan dalam bentuk flowchart. Nanti eh, silakan digambarkan juga dalam bentuk flowchart seperti ini. Kemudian yang kedua di sini ada beberapa bagian saja kita cuplik di sini. Satu pendaftaran anggota, yang kedua adalah peminjaman buku, kemudian yang ketiga pengembalian buku. Nah ini eh, digambarkan dalam bentuk flowchart. Kalau misalnya sudah digambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini, ya, kemudian tata letak atau tata gambarnya ini juga harus proporsional, tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu lebar. Selanjutnya di sini ada yang namanya kriteria kelayakan. Ya, jadi kriteria kelayakan ini kemarin sudah kita bahas di minggu lalu. Kriteria kelayakannya kelayakan apa saja kemarin? Yang pertama adalah kelayakan teknologi. Jadi analisa kelayakan teknologi dari kasus pengembangan sistem informasi perpustakaan Universitas Insya Allah Lancar ini adalah yang pertama, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Paling tidak kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, perpustakaan sudah memiliki perangkat komponen yang layak dioperasikan dan jaringan internet yang siap untuk digunakan. Maka dari sisi teknologi ini, perpustakaan ini sudah layak secara teknologi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah teknologi yang akan digunakan dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Teknologi yang lama masih menggunakan cara tradisional, sehingga ketika terjadi konflik tidak akan memakan biaya yang banyak. Nah, ini disesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversi ke sistem dengan teknologi yang baru? Ya,
Ya, jadi besok itu pertanyaan yang sudah ada ini harus kalian jawab sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Kalau misalnya belum ada teknologinya ya, maka dapat dikatakan bahwa sistem yang kalian kembangkan itu tidak layak secara teknologi. Kemudian pertanyaan keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Diceritakan juga, belum ada tenaga yang mengerti mengenai fisik, terutama coding dari sistem yang dibuat. Namun beberapa staf mampu mengoperasikan komputer. Nah, dari sini saja ini sudah layak cara operasional teknologi. Itu untuk kelayakan dari teknologi, kelayakan teknologi. Yang kedua, ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini, kemarin sudah saya jelaskan ini bahwa kelayakan ekonomi ini adalah tentang pembiayaan dari pengembangan aplikasi. Kalau misalnya ada dananya, maka dari sisi ekonomi ini sudah cukup layak. Kemudian untuk kasus ini, semua laporan yang ada di kelayakan ekonomi ini eh, pastikan tidak ada perubahan, ya. Jadi biarkan saja seperti ini. Jadi saya anggap bahwa di kelayakan ekonomi ini semuanya sudah layak secara ekonomi, ya. Jadi secara kelayakan ekonomi, pengembangan sistem yang kalian kembangkan itu sudah layak secara ekonomi semua. Jadi ini tidak perlu diubah. Ya. Kemudian kelayakan yang selanjutnya adalah kelayakan legalitas. Ya, jadi kelayakan legalitas ini tentang legal, misalnya software yang digunakan untuk membangun aplikasinya itu. Kalau softwarenya menggunakan atau bahasa pemrogramannya pakai PHP, kemudian database-nya pakai MySQL, maka ini bisa dikatakan bahwa kelayakan secara legalitas ini sudah cukup legal karena PHP juga open source, MySQL ini juga open source. Maka ini sudah bisa dikatakan bahwa eh, software yang saya gunakan ini sudah layak secara legalitas karena tidak ada yang menggunakan lisensi atau lisensinya gratis open source. Jadi ini sepertinya ini juga tidak perlu ada perubahan. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan operasional. Yang pertama di sini, apakah secara kelayakan operasional, apakah sih dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Lah, di sistem yang dibangun ini dijelaskan bahwa sistem yang akan dibangun itu karena di sini pertanyaannya adalah informasi yang dibutuhkan, maka informasi apa yang bisa disajikan dalam pengembangan sistem informasi yang Anda kembangkan. Contohnya di sini adalah apakah sistem yang dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Sistem yang dibangun dapat merekap laporan-laporan yang akan digunakan oleh organisasi sebagai dasar informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Laporan yang dihasilkan dari sistem yang dibangun antara lain, ini laporan yang disajikan itu, ini diceritakan. Oh, sistemnya dapat menampilkan laporan anggota registrasi aktif. Sistem dapat menampilkan laporan perkembangan anggota berdasarkan status organisasinya atau registrasi anggota aktif dan anggota pasifnya. Kemudian sistem dapat menampilkan laporan perkembangan anggota berdasarkan prodi masing-masing dan seterusnya. Ya, jadi ini diceritakan sistemnya nanti bisa melaporkan apa saja. Ya, karena laporan ini yang menjadi dasar adalah informasinya. Informasi apa yang bisa disajikan. Nah, informasi ini berarti berhubungan dengan laporan. Laporan apa saja yang bisa disajikan oleh sistem yang kita kembangkan nanti. Nah, ini diceritakan di sini. Kemudian yang kedua, apakah ini dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat?
untuk setiap orang yang membutuhkannya. Nah, di sini diceritakan bahwa sistem yang dibangun ini dapat menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkannya. Misalnya di sini ya, misalnya ya, misalnya sistem ini nantinya seperti petugas misalnya. Sistem yang dibangun ini menampilkan laporan anggota registrasi aktif maupun pasif setiap bulannya. Kemudian laporan perkembangan anggota ini bisa dibuka secara cepat, kemudian kapanpun, dimanapun bisa melihat laporan. Maka kesimpulannya adalah apakah sistem ini dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat? Maka kesimpulannya ya sistem ini memang dapat menghasilkan informasi pada saat yang tepat atau pada saat informasi ini sangat dibutuhkan. Contohnya misalnya, gimana caranya melihat sistem atau melihat laporan anggota yang aktif, siapa saja. Nah, itu bisa dibuka nantinya. Sistemnya bisa eh, menampilkan daftar anggota yang aktif meminjam buku dan seterusnya. Kemudian, anggota perpustakaan bisa mendapatkan informasi ketersediaan buku dan koleksi yang sedang dicari, serta letak penempatan buku itu. Ya, jadi anggota ini kalau mau mencari koleksi bisa secara langsung di sistemnya. Jadi sistem yang kita kembangkan ini sudah bisa mengakomodir ketersediaan buku secara online. Jadi anggota tidak perlu datang ke perpustakaan untuk melihat eh, ketersediaan buku atau koleksi yang sedang dicari. Jadi cukup menggunakan sistem yang akan kita kembangkan ini. Contohnya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah sistem baru ini memerlukan restrukturisasi organisasi dan bagaimana akibat restrukturisasi ini terhadap orang-orang yang ada di organisasi? Nah, misalnya di sistem yang dikembangkan itu, petugasnya misalnya berjumlah 4 orang. Lah, dengan adanya sistem yang baru ini, sistem yang diusulkan ini, maka hanya memerlukan 2 orang saja, 2 orang petugas saja untuk melayani transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Maka di sini ada proses restrukturisasi organisasi karena ada pengurangan beban karyawan tadi. Jadi di sini diceritakan tidak ada pergantian atau pengurangan jumlah petugas di perpustakaan, hanya ada pembagian tugas ke beberapa bagian. Ya, kalau misalnya nanti di studi kasus kalian masing-masing itu petugasnya ada 5 misalnya, harusnya kalau sudah ada sistem yang baru itu ada pengurangan karyawan karena ada nilai efektivitas dan efisiensi dengan adanya sistem yang baru itu. Kemudian apakah diperlukan pelatihan atau pelatihan ulang misalnya? Karena di sistem yang baru, maka setiap orang itu biasanya perlu dikenalkan dulu. Ya, jadi ini pasti di sini diperlukan pelatihan untuk mensosialisasikan bahwa di sini ada sistem yang baru. Kemudian yang kelima, apakah personil di dalam organisasi memenuhi kriteria untuk sistem baru? Misalnya petugasnya ini sudah bisa melakukan, sudah ngerti sistem enggak? Atau petugasnya ini bisa mengoperasikan komputer atau tidak? Nah, kalau tidak bisa kan berarti dia tidak memenuhi persyaratan itu. Sehingga kita harus melihat ini nanti yang mengoperasikan nanti atau petugasnya nanti ini dipastikan bahwa tugasnya itu bisa mengoperasikan komputer. Ya, jadi kalau dia tidak bisa mengoperasikan komputer, ya berarti dia tidak layak. Ya, jadi harus diganti dengan yang baru atau dia
dilatih untuk penggunaan komputer untuk implementasi sistem yang baru ini ya. Jadi itu untuk kelayakan operasional. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang harus dijawab dan dijelaskan di sini di kelayakan operasional. Ada beberapa pertanyaan ini yang harus dijawab. Setelah kelayakan studi kelayakan tadi, kelayakan teknologi, kelayakan legalitas, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional ini, selanjutnya adalah analisa identifikasi masalah. Ya, ini kita akan menganalisis, isinya adalah hasil analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ya, jadi masih ingat ya beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan kebutuhan fungsional itu apa dan kebutuhan non-fungsional itu apa. Dan fungsional adalah kebutuhan yang mengarah pada fungsi-fungsi dari aplikasinya itu sendiri atau sistemnya itu sendiri. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu kebutuhan di luar dari eh, fungsi dari aplikasi. Dan kebutuhan non-fungsional itu lebih mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hardware, ya, bukan ke sistem, bukan fungsi dari sistemnya. Sebelum kita analisis masalahnya ini diceritakan, cerita ini bisa didapat bisa di bisa dikopikan dari cerita atau deskripsi yang ada di bab 1 tadi, di analisis sistem yang ada di atas ini. Ya, hampir sama dengan ini. Ya. Ini kita deskripsikan, perpustakaan universitas sejak awal lancar menyewakan buku kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan, di mana seseorang mahasiswa hanya diizinkan meminjam buku berbahasa Indonesia saja. Sementara itu dosen diizinkan meminjam semua koleksi di perpustakaan termasuk buku asing dan ini masalahnya ya. Jadi dijelaskan di sini dulu, diceritakan. Setelah diceritakan ini ya, setelah diceritakan ini kita buat satu tabel. Tabelnya ini berbentuk landscape ya, bentuk landscape. Ini adalah identifikasi masalahnya ya. Tabel yang pertama ini ada nomor, kemudian identifikasi masalah, kemudian solusi yang diusulkan, dan kebutuhan fungsional sama kebutuhan non-fungsional. Contoh misalnya di sini ya. Contohnya adalah identifikasi masalah yang pertama. Dalam satu hari, jumlah rata-rata transaksi peminjaman dan pengembalian sebanyak 150 transaksi. Ya, satu transaksi dapat dilayani dalam waktu kurang lebih 4 menit dengan jumlah petugas sebanyak 4 orang. Maka dalam satu harinya, rata-rata satu orang petugas akan menghabiskan waktu sebanyak 152 menit. Nah, ini masalahnya. Nah, dari masalah ini, ya, ini kita berikan solusinya. Solusinya apa? Nah, dibuatlah sebuah sistem yang mampu mengefektifkan kinerja petugas perpustakaan dengan asumsi 150 transaksi per hari dan jam kerja. Ini secara detail ya, seperti ini. Ya, kita buatkan solusi seperti ini. Lalu kebutuhan fungsionalnya apa? Kebutuhan fungsionalnya adalah salah satu pengguna sistem adalah levelnya petugas. Petugas melihat akses untuk melakukan pengolahan data transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Ya, yang memproses transaksi ini adalah petugas. Maka kebutuhan fungsionalnya dia ada level karena di situ usernya ada banyak, ada mahasiswa, ada dosen, kemudian ada anggota yang lain sama petugas ini. Maka di sini dibutuhkan fungsi untuk membuat level user.
Berarti level user untuk yang bisa melakukan pengolahan data transaksi peminjaman adalah levelnya adalah level petugas. Kalau levelnya mahasiswa dan dosen, dia hanya bisa meminjam, ya, meminjam, mencari koleksi dan seterusnya. Maka dibutuhkan sebuah kebutuhan fungsional di sini adalah level petugas ini. Ya, petugas memiliki hak akses untuk melakukan pengolahan data transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Maka kebutuhan fungsionalnya di sini disimpulkan petugas ini punya hak akses. Hak akses ini digunakan untuk apa? Hak akses ini digunakan untuk melakukan pengolahan data transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Ya. Kemudian kebutuhan non fungsionalnya, sistem mampu memproses setiap transaksi dalam waktu 2 menit. Itu kebutuhan non fungsionalnya. Ya, jadi kita simpulkan masalah-masalah apa saja yang muncul di pengembangan sistem informasi yang kita buat. Setelah muncul identifikasi masalahnya di sini, kita cari solusinya, ditulis, dideskripsikan solusinya, dijelaskan solusi. Oh, solusinya seperti ini. Kemudian setelah dicari solusinya, ketemu solusinya di sini, dituliskan juga kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsionalnya dijelaskan di sini. Beserta kebutuhan fungsionalnya kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak perlu. Ya, kalau misalnya kebutuhan non fungsionalnya tidak ada, ya dihapus saja ini atau dikosongi. Ya, kalau misalnya kebutuhan, misalnya laporan, masalahnya ada di laporan, bisa mencetak laporan dalam bentuk PDF. Kebutuhan untuk mencetak laporan itu adalah printer, maka printer itu bisa masuk ke kategori kebutuhan non fungsional. Berarti dibutuhkan printer untuk mencetak laporan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari hasil perhitungan respon time didapatkan ini masalahnya, kemudian diusulkan solusi seperti ini. Sistem yang diusulkan mampu menangani transaksi peminjaman atau pengembalian buku di setiap transaksinya dalam waktu 2 menit. Ini solusi. Karena di sini ada masalah waktu di sini. Solusinya juga waktu. Kalau waktunya di sini 7,8 menit, rata-rata angka atau kurang lebih 8 menit untuk transaksi, maka sistem yang diusulkan itu harus mampu menangani transaksi peminjaman dan pengembalian dalam waktu yang singkat. Kalau ini 8 menit, kalau sudah ada sistemnya, maka waktu yang dibutuhkan itu bisa hanya 2 menit saja misalnya. Kemudian eh, karena di sini membutuhkan eh, transaksi yang cepat, itu maka perlu dilakukan penambahan bandwidth. Kemudian menggunakan database MySQL dalam penyimpanan datanya. Sistem dapat melakukan backup otomatis dalam setiap bulannya, misalnya seperti itu. Itu usulan solusinya, solusi yang diusulkan. Kemudian kebutuhan fungsionalnya apa? Nah, kebutuhan fungsionalnya mestinya di sini kebutuhan fungsionalnya di sini ada eh, sistem yang diusulkan mampu menangani transaksi peminjaman. Ada fungsi di sini sistem mampu melakukan atau menyimpan ini. Misalnya seperti ini. Ya, ini kebutuhan fungsionalnya. Dan kebutuhan non fungsionalnya di sini penambahan jumlah bandwidth hingga 500 Mbps, menggunakan software MySQL untuk melakukan manipulasi data, sistem dapat melakukan backup data 1 bulan sekali,
Ya, sistem yang dibangun menggunakan software PHP, ya, itu masuk ke kategori kebutuhan non fungsional. Ini ada banyak sekali. Ini belum adanya fasilitas pencarian buku yang bisa digunakan oleh anggota perpustakaan. Karena ada masalah seperti ini, maka solusinya gimana? Oh, sistem yang baru diberikan terdapat fitur melakukan pencarian buku berdasarkan judul pengarang penerbit. Itu solusi yang diusulkan. Kemudian hasil pencarian berisi informasi, berisi kode buku, judul pengarang, dan seterusnya. Kemudian fungsionalnya, anggota adalah salah satu pengguna aplikasi yang bisa menggunakan pencarian data buku tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi tanpa harus login, sistemnya nanti sudah harus bisa melakukan pencarian buku. Itu untuk kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan non fungsionalnya apa? Kebutuhan non fungsionalnya kebetulan di sini kosong ya, tidak ada. Kalau tidak dibutuhkan kebutuhan non fungsionalnya, ya dikosongi saja. Ini ada beberapa masalah, ya. Nanti silakan dibaca dan disesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing. Ya, itu di bab 1. Jadi bab 1 itu sampai di identifikasi masalah, solusi yang diberikan, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Ya. Kemudian beralih ke bab 2, kita sudah masuk ke bab 2. Bab 2 ini adalah desain sistem, isinya adalah desain konseptual data model. Ya, konseptual data model. Misalnya di sini sudah ada desain konseptual data model seperti ini. Ya, desain yang sudah kita buat, itu kita letakkan di sini. Konseptual data modelnya ini, atau rancangan konseptual data model. Silakan gunakan software Power Designer untuk membuat konseptual data model ini. Setelah konseptual data model ini, ada yang namanya physical data model. Physical data model ini hasil generate dari konseptual data model yang ada di sini. Ini di-generate menjadilah physical data model. Dari data physical data model ini, kemudian di-generate lagi menjadi file SQL. Ya, jadi file SQL ini bisa dimasukkan ke database, ya, didamping atau diimport ke, kalau kalian pakai web servernya pakai exam, itu diimport ke exam hasil dari generate physical data model tadi berupa file SQL. Nah, ini nanti materinya akan saya jelaskan setelah proses identifikasi masalahnya selesai. Ya. Jadi sekarang minggu keempat, minggu kelima asistensi, minggu keenam itu kita sudah membahas tentang konseptual data model ini atau database. Ya, ini saya jelaskan formatnya saja, ya, format penulisannya saja. Setelah konseptual data model ini kemudian di-generate, menghasilkan file SQL, kemudian diimport menjadilah sebuah database. Nah, database ini bisa diisi data. Contohnya, contoh isian datanya ini saya contohkan seperti ini. Setelah desain database, kemudian selanjutnya adalah desain prosesnya atau data flow diagramnya. Kita pakai DFD level. Ada level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Ya, nanti silakan dimasukkan di sini untuk data flow diagramnya.
Ini berproses ya, ini nanti ya berproses setelah urut-urutannya adalah setelah database selesai, baru kita jelaskan atau kita definisikan desain data flow diagramnya. Kalau ada level 0, kemudian level 1, kalau ada level 2 juga silakan. Kalau misalnya cukup level 1 saja ya, berarti hanya di level 1 saja di sini. Yang level 2 ini dihapus. Kemudian setelah DFD ada yang namanya desain UML atau Unified Modeling Language. Ini membahas beberapa diagram. Diagramnya adalah yang pertama use case diagram, kemudian activity diagram, sama sequence diagram. Ya, ini juga nanti berproses. Akan saya jelaskan satu persatu dan kita sesuaikan dengan studi kasus kita masing-masing. Setelah di bab 2 ini ada sequence diagram dan seterusnya tentang desain-desain database, proses. Selanjutnya adalah lampiran. Jadi di halaman yang terakhir ini nanti itu isi dengan lampirannya adalah scan lembar asistensi yang sudah diasistensikan. Jadi lembar asistensi yang sudah kalian cetak itu, kalau waktunya asistensi dibawa, kemudian ini nanti di akhir perkuliahan ini di-scan. Kalau sudah di-scan, letakkan di lampiran paling akhir. Ya, hasil scan ini letakkan di lampiran paling akhir. Itu untuk dokumen yang ini untuk dokumen yang akan kita buat selama 1 semester ini. Ya, jadi dokumennya ini silakan ikuti format yang sudah ada di sini. Ya, tidak boleh membuat format sendiri, harus mengikuti format yang sudah ditentukan. Ya, mungkin itu penjelasan tentang dokumen analisis sistem untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di forum chat yang ada di Spada, gitu ya. Jadi nanti saya akan buat forum. Silakan bertanya di forum yang sudah saya sediakan nanti di Spada. Ya. Jadi untuk penjelasan dokumen analisis sistem ini saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan diulang-ulang. Nanti ada video rekamannya, silakan diulang-ulang. Ya, jadi dokumennya sudah saya sediakan ini, nanti dokumennya juga akan saya upload di Spada dan silakan di-download, silakan ikuti format yang sudah ditentukan ini. Itu ya. Untuk absensi jangan lupa absensinya ada di Spada dengan memilih option choice yang ada di Spada nanti. Mungkin itu dari saya. Pak Danang, ada yang perlu ditambahkan Pak Danang? Kayaknya sudah bagus, Pak. Aman, Pak.
Sudah cukup ya. Ya, jadi demikian penjelasan singkat dari saya mengenai dokumen analisis sistem. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.